Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga walaupun dalam kondisi COVID-19, ancaman corona, kita masih bisa belajar menuntut ilmu melalui media pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pada pengantar Bapak sudah sampaikan tujuan dari pembelajaran pada bab ini, yaitu bab iman kepada hari akhir. Silahkan kalian baca dengan teliti. Diharapkan setelah membaca tujuan pembelajaran tersebut, kemudian kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian bisa menguasai apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Bab pertama yang akan kita bahas pada kelas 12 semester 1 adalah iman kepada hari akhir. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, perhatikan di monitor sudah ada alur perjalanan hidup seorang manusia. Dari bayi, kemudian dia beranjak menjadi anak-anak, tumbuh menjadi seorang dewasa, menjadi tua. Kemudian dia akan mati. Ketika dia sudah mati, maka tempatnya adalah di alam barzah, alam masa tunggu setelah seseorang meninggal sampai dibangkitkan nanti pada saat hari kiamat. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, apa itu hari kiamat? Terus bukti di Al-Qur'annya mana? Dalam Tadabbur Al-Zalzalah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat atau hari akhir adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk kita manusia yang pernah hidup di muka bumi akan Allah matikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, manakala ada sebuah informasi, sebuah berita, sebuah kabar, maka harus kita validasi terlebih dahulu. Orang membicarakan tentang hari kiamat, tentang hari akhir, apakah ada petunjuk dalam Al-Quran sebagai kitab suci kita yang menceritakan tentang terjadinya hari kiamat? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, firman Allah dalam surat Thaha ayat 15. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap manusia itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran surat Thaha ayat 15. Kemudian mengenai datangnya hari kiamat, Allah menceritakan dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri-ciri dari mukmin dan muttaqin. Sebagaimana Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari akhir mereka adalah orang-orang yang yakin.
Anak-anakku yang Bapak sayangi, hari kiamat atau kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sugro, kemudian ada juga kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir Jakarta 2006, ledakan Gunung Merapi, Gunung Krakatau, kemudian kematian baik itu karena COVID ataupun bukan, kemudian tsunami Aceh 2004 dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh dari kiamat sugro. Perhatikan, yang pertama itu adalah orang lagi kebanjiran. Yang kedua ada kecelakaan sebuah mobil tertabrak kereta api. Yang ketiga ada kematian. Yang keempat ada gunung meletus. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, takdir semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami Allah kamu akan dikembalikan. Setelah manusia mati, manusia akan kemana? Manusia akan menunggu di alam barzah, atau alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, jenis kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Baik itu manusia, hewan, jin, semuanya akan mati sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Ini ilustrasi tentang hari kiamat. Gunung bertabrakan, planet berbenturan, semuanya hancur lebur menjadi satu. Gambaran kiamat kubro. Yang pertama, pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Jelas sekali seperti Allah firmankan dalam surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal faratil mabtuth wa takunul jibanu kal ihnil manfush. Kemudian gambaran yang kedua Allah ilustrasikan dalam surat Al-Muzammil ayat sekian, langit pun menjadi pecah belah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah gambarkan kiamat seperti Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Dan ditiupkan sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing, digiring oleh Allah ke yaumul mahsyar atau ke padang mahsyar. Dalil kiamat kubro seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup,
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 16. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pada hari kiamat seseorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan tentang umurnya, untuk apa saja, kemudian tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, dari mana didapatkannya dan untuk apa dibelanjakan, kemudian tentang tubuh, baik itu tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Kullukum ra'in wa kullum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin atas apa yang kalian miliki, tapi ingat suatu saat kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita miliki, digunakan untuk apa, dari mana harta tersebut berasal. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat yang tadi Bapak sampaikan bahwa Israfil akan meniup sangsakala 2 kali. Sangsakala pertama ditiup, maka seluruh makhluk yang ada di dalam muka bumi ini akan binasa, akan hancur, akan sirna, akan fana, kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiuplah sangsakala yang kedua, maka seluruh makhluk yang tadinya sudah Allah matikan akan Allah bangkitkan, akan Allah giring menuju suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar, menunggu perhitungan amal. Manakala amal mereka baik, mendominasi timbangan amal tersebut, insya Allah Allah tempatkan surga. Akan tetapi apabila manakala dominasi timbangan tersebut dipegang oleh keburukannya, maka neraka adalah sebagai balasannya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, berikut ada 12 ramalan kiamat yang gagal sebagai bukti bahwa hari kiamat pasti terjadi, akan tetapi hanya Allah lah yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Sekali lagi, hanya Allah lah yang tahu. Manusia boleh berusaha, akan tetapi Allah lah yang menentukan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, kiamat merupakan rahasia Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Thaha ayat 15, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakannya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, informasi Al-Quran tentang kiamat banyak sekali. Di sini salah satunya adalah apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Itu bahasa Arabnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Wa qalal insanu ma laha. Kemudian diceritakan lagi dalam ayat selanjutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kemudian pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Semuanya sudah ada, tertera, tercatat, tertulis dalam Al-Quran. Maka dari itu rajin-rajinlah untuk membaca Al-Quran. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, berikut nama-nama hari akhir. Silahkan kalian untuk mengamati bahwa ternyata hari akhir dalam Al-Quran mempunyai banyak nama, atau dengan kata lain mempunyai nama yang lain selain hari akhir. Ada Yaumul Qiyamah,
ada yaumul ukhra, ada yaumul fasl, ada yaumul fatah, ada yaumul jam', ada yaumul khuruj, ada as-sa'ah, ada yaumuddin, yaumul hisab, yaumut talaq, ada yaumul khulud, ada yaumul ba'ats. Kemudian ada lagi yaumul hasyarat. Kemudian ada lagi yaumul azifah, ada lagi yaumul wa'id, ada yaumul mashhud, ada lagi al-ghasyiyah, ada ad-dhammatul kubra, ada al-waqi'ah, ada yaumut tanat, yaumut taghabun, kemudian yaumul azim, ada al-qarinah, as-saffah, kemudian al-haqqah. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sebagai seorang muslim kita harus tahu tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Yang pertama, melimpahnya harta benda, enggan memberikan sedekah, kemudian munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, banyaknya pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela di mana-mana. Hampir setiap hari kita saksikan di media televisi adanya tangkap tangan, kemudian adanya penggerebekan tempat minuman keras, kasus narkoba, hampir setiap hari terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah memperindah masjid tanpa memakmurkannya, dan itu sudah terjadi. Masjid mana sekarang yang kelihatan jelek? Masjid semuanya sudah bagus, akan tetapi tidak makmur dalam artian jamaahnya semakin lama semakin sedikit. Kemudian yang selanjutnya berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan bertetangga. Orang-orang tua berlagak seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Kemudian wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, banyak kebohongan dan informasi simpang siur. Tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, dabbatul ardi, munculnya binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, turunnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Isa Al-Masih, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketujuh, lepnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Yang kedelapan, rusaknya Ka'bah di kota Makkah. Yang kesembilan, dukhon atau kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang yang beriman sejati, sehingga mereka tidak perlu mengalami terjadinya hari kiamat dan lainnya. Kemudian yang ke-10, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semua. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar, yaitu keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, dan di semenanjung tanah Arab, dan terakhir keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, ada skema atau gambaran tentang perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia. Start dimulai ketika kita hidup di alam dunia. Ketika kita mati sebelum terjadi hari kiamat, maka kita akan menuju ke alam barzah atau alam kubur, di mana kita akan menunggu dibangkitkan oleh Allah untuk menuju ke padang mahsyar. Apabila kebetulan kita masih hidup, maka kita akan mati dengan terjadinya kiamat. Kemudian setelah kiamat, trompet pertama Israfil tiup, akan ditiup lagi trompet yang kedua untuk membangkitkan seluruh umat manusia. Mereka akan dikirim, Allah bangkitkan pada yaumul ba'ats. Kemudian Allah kirim mereka pada mahsyar. Kemudian lalu mereka akan Allah hisab dengan mizan, menimbang amal dan baik buruknya. Itulah yang akan menentukan posisi kita nanti, apakah kita ada di surga ataupun kita berada di neraka.
Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, surga, salah satu di antara pokok keyakinan Muslim adalah mengimani keberadaan surga dan neraka. Berikut ilustrasi ataupun penjelasan mengenai surga dan neraka, silahkan untuk disimak.